The Purple Campus, the winning campus. A competence-based higher education is one of the solutions in developing a much advanced and independent in Indonesia. The quality of human resource depends on the education system and a good design of curriculum based on the future demands of working fields in many advanced and modern areas of business and industry. To deliver the best quality of education. It is proven by our experience of running campuses all over Indonesia with more than fictionals, and be ready to face the glorious future. Together with Pixie Ganesha, let's reach a better future today and the days to come. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara perkuliahan mengenai mata kuliah administrasi, organisasi, dan manajemen. Kalau untuk memperkenalkan mungkin semuanya udah pada tahu kan, tapi lebih baik Ibu perkenalkan dulu ya. Nama Ibu Ainunu, dosen tetap Politeknik Pixie Ganesha. Baik, sebelum acara perkuliahan dimulai, kita selaku Muslim kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Baik, kita mulai dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sudah berapa bulan ya tidak ketemu, ada 4 sampai 5 bulan kita tidak ketemu. Baik, sebelum kita mulai kita juga saling mendoakan selaku manusia. Sudah kurang lebih kita itu 2 tahun ya kita kuliah secara daring ya. Mudah-mudahan semester kedepannya kita akan mulai dengan perkuliahan luring. Ya, baik. Pada kesempatan ini Ibu diberi tugas oleh lembaga menyampaikan materi mengenai administrasi, organisasi, dan manajemen. Kalau di Politeknik Pixie Ganesha ini, mata kuliah ini terkenal dengan mata kuliah AUM. Ya. Jadi orang pada bilang itu adalah AUM, ya. Baik, kita buka slide-nya ya. Sebelum mata kuliah ini dimulai, Ibu akan bertanya, karena sebelum mata kuliah dimulai ini ada diterangkan dulu tentang deskripsi dari mata kuliah AUM. Mungkin daripada anak-anak ada yang mengetahui apa itu deskripsi. Coba siapa yang bisa menjawab apa itu deskripsi? Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Yolanda, Bu. Yolanda. Ya, baik, mangga. Deskripsi itu apa, Yolanda? Itu teks atau paragraf yang menggambarkan suatu objek. Ya. Jadi teks atau paragraf yang menggambarkan suatu objek. Jadi sebelum mata kuliah dimulai itu, mata kuliah AUM itu ada deskripsinya, yaitu mata kuliah AUM ini adalah salah satu mata kuliah yang dipelajari di Politeknik Pixie Ganesha Bandung pada semester ganjil. Nah, mata kuliah ini dipelajari sangat berguna sekali, terutama bagi seorang pemimpin atau manajer di dalam suatu organisasi dengan maksud dan tujuan untuk mencapai tujuan daripada organisasi tersebut. Jadi kalau organisasi itu kan biasanya
untuk mencapai tujuan itu harus ada kerjasama. Nah, untuk kerjasama itu harus dipimpin oleh seorang manajer. Nah, kalian juga nanti setelah beres dari kuliah dari Politeknik Piksi Ganesha, Ibu doakan mudah-mudahan semuanya atau sebagian bisa menjadi pimpinan baik itu di instansi pemerintah maupun di instansi swasta. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ini adalah RPS. RPS itu singkatan dari Rencana Pembelajaran Semester. Jadi kalian itu di dalam menerima mata kuliah AUM itu harus mengetahui apa sih tujuan diberikan mata kuliah AUM tersebut. Nah, di sini capaian pembelajaran atau kompetensi dari mata kuliah itu yaitu mahasiswa itu diharapkan mengetahui yang pertama adalah tentang teori daripada administrasi, organisasi, dan manajemen. Dan pada saat ini atau sore ini akan Ibu sampaikan. Nah, selain mengetahui daripada teori tersebut, mahasiswa itu diharapkan itu mengetahui kasus yang nyata. Kenapa Bu harus mengetahui? Karena kita itu nanti tidak akan selamanya belajar. Kita nanti suatu saat akan terjun ke lapangan, mempraktekkan teori yang sudah didapat dari bangku kuliah itu di lapangan. Kalau yang bekerja di perusahaan, ya di perusahaannya. Kalau yang bekerja di instansi pemerintah, ya di instansi pemerintah. Nah, di sini diarahkan pada metode pembelajaran problem solving dengan penemuan-penemuan baru dari hasil kuliah tersebut. Dengan pokok bahasan yang dipelajari itu yaitu 1 administrasi, 2 organisasi, 3 manajemen, 4 perencanaannya, pengorganisasiannya, dan lain sebagainya. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Ibu akan sedikit bertanya ya, siapa yang mengetahui apa itu administrasi? Saya Bu izin menjawab. Ya, siapa namanya? Puja. Puja, baik, mangga Puja. Administrasi adalah proses kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, baik, itu adalah pengertian administrasi secara umumnya. Jadi di dalam memberikan materi pembelajaran ini, Ibu itu ada 2 ya, ada pre-test dan post-test. Nah, kalau yang namanya pre-test itu adalah pertanyaan sebelum materi pembelajaran disampaikan. Kalau protest menanyakan sejauh mana mahasiswa itu menerima materi yang sudah Ibu sampaikan. Lanjut ya. Tadi Ibu sudah menanyakan tentang administrasi. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab? Ini pre-test dulu ya. Nah, apa itu organisasi? Saya Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Ai Farida. Ai Farida. Ya, gimana Ai? Menurut pendapat Ai itu yang namanya organisasi? Organisasi yaitu wadah atau aktivitas berbagai kerjasama untuk mencapai tujuan. Ya, baik. Pertanyaan Ai sangat bagus. Ibu sekarang yang mau bertanya 1 kali lagi karena Ai menjawab tentang organisasi. Kalau Ai kuliah di Politeknik Piksi Ganesha, apakah Politeknik Piksi Ganesha termasuk organisasi? Jawabannya ya atau tidak? Ya. Ya, betul. Organisasi. Politeknik Piksi Ganesha itu termasuk organisasi. Karena itu adalah wadah tempat orang untuk bekerja sama mencapai suatu tujuan. Sekarang yang terakhir, dari pengantar AUM ini, Ibu akan menanyakan mengenai atau arti atau ringkasan atau pengertian daripada manajemen. Mangga, siapa yang bisa menjawab? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Elsa, mangga. Ya, manajemen adalah suatu penyampaian suatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang lain.
Ya, bagus ya. Jadi di dalam manajemen itu kita tidak bisa kerja sendiri ya. Kita harus ada bantuan orang lain. Bagaimana Bu kalau seorang manajer itu kan dia pinter, cerdas, cekatan, apakah bisa bekerja sendiri? Menurut pendapat Ibu tidak bisa. Karena dari pendapat teori manajemen sendiri, manajemen itu tidak bisa dilaksanakan sendiri. Jadi harus ada campur tangan atau kerjasama dengan orang lain. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini materi pembelajaran. Ibu gambarkan dengan jam ya. Jadi Ibu titip kepada mahasiswa kelas A ini jangan lupa. Jangan sampai dosen yang mencari-cari mahasiswa, tapi mahasiswa yang tahu waktu. Jangan lupa atau no forget ya. Nah, ini materi pembelajaran AOM ini semuanya ada 15 kali pertemuan ya. Dipotong 2 kali yaitu 1 UTS dan 1 UAS. Jadi semua yang disampaikan itu ada kurang lebih 14 ya. Nah, Ibu sampaikan dulu pada pertemuan pertama atau ke-1 akan disampaikan oleh Ibu yaitu tentang pengertian dasar daripada administrasi, organisasi, dan manajemen. Pada pertemuan kedua akan disampaikan juga tentang hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen. Pada pertemuan ketiga, Ibu akan menyampaikan pengertian dasar daripada perencanaan atau planning. Pada pertemuan keempat, Ibu akan menyampaikan mengenai pengertian organisasi dan pengorganisasian. Pada pertemuan kelima, Ibu akan menyampaikan pengarahan atau directing. Pada pertemuan ke-6, Ibu akan menyampaikan mengenai pengawasan atau controlling. Yang akan Ibu sampaikan di dalam pengawasan itu 1. Definisinya, 2. Tugasnya, 3. Fungsinya, dan terakhir adalah metode. Nah, pada pertemuan ke-7, Ibu akan menyampaikan masih pengawasan, tetapi pengawasannya di sini materinya yaitu alatnya, karakteristik, dan kategori. Pada pertemuan ke-8 kita UTS, pada pertemuan ke-9 kita akan mempelajari tentang kepemimpinan. Dari pengertian kepemimpinan itu apa, teori yang dipelajari untuk mempelajari kepemimpinan itu apa. Nah, pada pertemuan ke-10 kita masih mempelajari tentang kepemimpinan, tapi lain materinya, yaitu tentang gaya kepemimpinan. Pada pertemuan ke-11 kita akan mempelajari tentang sistem informasi manajemen. Pada pertemuan ke-12 kita akan mempelajari tentang perilaku organisasi. Pada pertemuan ke-13 kita akan mempelajari tentang MBO. Pada pertemuan ke-14 kita akan mempelajari tentang budaya organisasi, dan pada pertemuan terakhir kita akan membahas mengenai manajemen perubahan organisasi. Ibu harapkan kalian semua selama 15 kali pertemuan itu bisa menghadiri perkuliahannya, karena ilmu ini sangat berguna sekali buat kalian, terutama nanti setelah beres kuliah dari Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Kita lanjut ya. Ini adalah sistem pembelajaran. Jadi sistem pembelajaran yang dipakai di Politeknik Piksi Ganesha Bandung itu yaitu kalau pada waktu sebelum pandemi kita itu luring. Jadi luring itu kita itu tatap muka di kelas dengan seluruh mahasiswa, tapi karena kita sekarang pandemi kurang lebih 2 tahun. Jadi sistem pembelajaran yang dipakai di Politeknik Piksi Ganesha itu yaitu Learning Indonesia dengan sistem Zoom Meeting, memakai sistem pembelajaran e-learning, kuis dalam bentuk online, dan berkomunikasi dengan mahasiswa memakai aplikasi WA. Seperti tadi sudah disampaikan, sebelum perkuliahan dimulai, Ibu sudah masuk ke WA dulu atau WA group bahwa perkuliahan pada hari ini akan dimulai. Kita lanjut ya. Ini adalah metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran yang akan dipakai pada mata kuliah ini yaitu ada 100%. Nah, 100% itu 30% itu adalah penjelasan materi yang udah Ibu atau sedang Ibu sekarang sampaikan. Nah,
pada 20%-nya itu diskusi. Tadi kan Ibu sebelum menyampaikan pernah diskusi dengan mahasiswa, itu untuk interaksi. Itu namanya votes. Jadi sejauh mana pengetahuan mahasiswa sebelum materi disampaikan. Dan yang terakhir itu adalah latihan. Latihan itu bobotnya itu 50%. Jadi jumlah keseluruhan adalah 100%. Nah, ini adalah interaksi dengan mahasiswa. Jadi untuk menyampaikan perkuliahan itu menurut RVS, jadi tidak hanya dosen saja yang berbicara, jadi mahasiswa juga harus interaksi dengan dosen. Nah, interaksi yang harus dilakukan, yang pertama adalah dengan tanya jawab dan diskusi. Dan insya Allah mudah-mudahan pandemi cepat berlalu ya, jadi Ibu akan berencana untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat mengenai mata kuliah ini, supaya nanti mata kuliah ini bisa terrealisasi di lapangan dalam bentuk pengabdian. Tapi karena pandemi belum berlalu atau belum 100% pandemi, nah jadi rencana ini Ibu pending dulu, mudah-mudahan ke depannya kita bisa melaksanakan pengabdian masyarakat secara bersama-sama. Amin. Amin, Ibu. Ya, lanjut ya. Nah. Ini adalah sistem penilaian mata kuliah sesuai dengan RPS. Nah, tadi sudah sampaikan pretest dan protes. Nah, yang kedua UTS dan UAS. Nah, di Politeknik Piksi Ganesha itu sekarang sudah tidak ada UTS dan UAS memakai pulpen ya. Pulpen dan buku itu sudah tidak ada. Tapi kita memakai sistem, yaitu sistem learning. Tapi pada saat ini Ibu menyampaikan dengan logo pulpen itu supaya tidak tertukar ya. Pretest sudah disampaikan tadi, posttest mudah-mudahan ada waktu nanti terakhir Ibu sampaikan, UTS dan UAS akan kita sampaikan. Jadi nanti ini adalah sistem penilaian yang akan dijadikan acuan untuk kalian mendapatkan nilai dari Ibu. Ya. Jadi semua ini harus dilaksanakan. Jadi Ibu menginginkan seluruh mahasiswa itu aktif di dalam pembelajaran. Karena nanti kalau aktif di dalam pembelajaran itu nanti ada poin untuk menambah nilai. Bukan Ibu tidak percaya kepada kalian di dalam UTS dan UAS, tapi kalau UTS dan UAS itu adalah posttest daripada materi yang sudah dipelajari. Tapi kalau pretest kita sambil belajar, sambil tanya jawab, mudah-mudahan ada nilai poin untuk menambah nilai daripada UTS dan UAS tersebut. Ya, baik lanjut. Nah, ini adalah mata kuliah yang akan kita pelajari, administrasi. Jangan menginjak dulu ke organisasi atau manajemen ya, kita satu-satu dulu. Apa itu administrasi? Istilah administrasi itu bukan dari Indonesia ya, berasal dari Eropa daratan, Jerman, Belanda, dan Prancis. Nah, terus administrasi juga berasal dari Inggris. Nah, ini adalah silsilahnya. Nah, menurut pendapat Eropa daratan, Jerman, dan Belanda, bahwa manajemen bagian dari administrasi. Nah, lain lagi menurut orang Inggris, bahwa administrasi bagian dari manajemen. Untuk mengertinya bagaimana, kita akan lihat pada slide terakhir nanti ya. Nah, ini menurut Eropa daratan, Inggris sudah disampaikan. Sekarang kita berada di negara kita Indonesia, bagaimana sih menurut pendapat para ahli di Indonesia? Jadi di Indonesia istilah administrasi itu berasal dari bahasa Belanda tetap ya, yaitu dari administrasi yang terdiri dari organisasi, tata usaha, dan pengelolaan. Terus pemimpinnya itu adalah seorang administrator atau aparatur yang merupakan pemimpin daripada organisasi
Nah, ini adalah ciri-ciri administrasi. Jadi nanti kalian setelah menerima mata kuliah dari Ibu, jangan sampai terkecoh ya, atau tidak mengerti apa itu yang administrasi, apa itu yang bukan administrasi. Nah, di sini Ibu sampaikan ciri-ciri daripada administrasi. Yang pertama adalah adanya kelompok manusia. Jadi manusia itu harus lebih dari 2 orang. Nah, yang kedua, adanya kerjasama dari kelompok tersebut. Nah, yang ketiga, adanya kegiatan atau proses atau usaha. Dan yang keempat, adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Dan yang terakhir, adanya tujuan daripada kelompok tersebut. Nah, kalau di dalam suatu organisasi ada 5 kriteria ini, jadi inilah yang termasuk mengenai administrasi. Kita harus mengetahui berbagai jenis daripada administrasi. Nah, administrasi itu ada 8 ya. Nah, yang pertama adalah administrasi publik atau dikenal dengan kita yaitu administrasi pemerintah. Dan yang kedua adalah administrasi lingkungan hidup. Yang ketiga administrasi negara. Yang keempat administrasi niaga. Yang kelima administrasi pembangunan. Yang keenam administrasi kependudukan. Yang ketujuh administrasi keuangan. Dan yang terakhir adalah administrasi kependidikan. Kita lanjut ke organisasi. Nah, tadi yang udah menyampaikan organisasi ke Ibu itu yaitu Aidit ya. Ya. Ini adalah pengertian organisasi. Jadi organisasi itu adalah kesatuan atau entititas sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Ini adalah ciri-ciri daripada organisasi. Terdapat proses koordinasi secara sadar, adanya kesatuan sosial, adanya interaksi di antara anggota, adanya imbalan atau prestis yang relatif, dan yang terakhir adalah adanya kepuasan membantu orang lain. Ini adalah manajemen. Nah, kita ambil dari Chuck William aja ya. Nah, menurut Chuck William pada tahun 2001 bahwa manajemen itu adalah menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, Ibu di sini memakai logo tangan yang begini ya. Nah, karena ini di dalam manajemen itu seorang manajer itu tidak bisa bekerja tanpa bantuan orang lain. Siapa bantuan itu? Bisa kepala divisi, bisa kepala bagian, bisa kepala kasih, dan di samping itu juga perlu bantuan daripada operator atau pekerjanya. Ini adalah pengertian daripada manajemen. Kita ambil salah satu aja dari Harold and Cohn, bahwa manajemen itu adalah berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang lain. Nah, silakan untuk pendapat GR Terry dan Exkilopedia, silakan dibaca saja ya. Nah, ini juga pengertian manajemen dari Thomas Nelson, James, dan De Lianghi. Kita sebelum mengakhiri mata kuliah ini, Ibu akan sampaikan bahwa manajemen itu ada 2, yaitu pertama manajemen sebagai ilmu, dan yang kedua adalah manajemen sebagai seni. Apakah itu yang dimaksud dengan manajemen sebagai ilmu? Jadi manajemen sebagai ilmu itu menerangkan tentang kejadian-kejadian, gejala-gejala, keadaan yang ada. Sedangkan manajemen sebagai seni itu adalah melaksanakan suatu hal untuk mencapai tujuan yang nyata dan mendatangkan hasil atau manfaat. Nah, ini Ibu di dalam
pelajaran ini atau mata kuliah ini akan menyampaikan sedikit. Tapi setelah Ibu sampaikan, Ibu akan mengadakan post test ya. Nah, ini adalah piramidnya. Menurut Henry Fayol, salah satu ahli di dalam manajemen, bahwa tingkatan daripada manajemen itu ada 4. Satu adalah top manajemen. Jadi top manajemen itu adalah pimpinan tertinggi di dalam suatu perusahaan. Ada middle management, ada lower management, dan ada operational management. Nah, Ibu mau bertanya lagi ya. Di antara top, middle, low itu, apakah itu semua pimpinan? Semua Bu pimpinan, tetapi semua pimpinan, cuma beda tugasnya. Jadi jadi semuanya ini pimpinan. Kenapa Ibu katakan pimpinan? Karena mempunyai anak buah. Low manajemen pemimpin, punya anak buah adalah operasional. Nah, middle management juga pemimpin karena punya anak buah yaitu low management. Top management juga seorang pemimpin karena mempunyai anak buah, middle management, low management, dan operasional management. Kita lanjut mata kuliah kita yang terakhir. Nah, ini adalah hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen. Nah, di sini diterangkan bahwa administrasi itu terdiri dari organisasi dan manajemen. Menurut Dimok, inti daripada manajemen adalah kepemimpinan. Inti daripada kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan seorang pemimpin harus menjadikan hubungan antar manusia atau human relation yang menjadi standarnya. Kenapa Bu dikatakan seperti itu? Karena seorang pemimpin itu di dalam mengambil keputusan itu harus ada interaksi dengan manusia. Misalkan top manajemen mau mengadakan keputusan dengan karyawan, harus ada middle management, harus konsultasi dengan middle management. Sebaliknya yang lain juga harus ada konsultasi. Jadi di dalam teori disampaikan bahwa proses pengambilan keputusan oleh pemimpin yang harus menjadi pertimbangan adalah hubungan antar manusia atau human relation, terutama hubungan pimpinan dengan bawahan selaku staf pimpinan. Nah, anak-anakku sekalian, mahasiswa Politeknik Piksi Ganesha, mungkin materi kuliah administrasi, organisasi, dan manajemen yang sudah Ibu sampaikan sampai di sini dulu. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang mau memberikan masukan, mangga Ibu tunggu kurang lebih 5 menit lagi. Ada waktu, mangga silahkan. Tidak ada. Nah, kalau misal tidak ada perkuliahan pada hari ini, Ibu akan tutup dulu dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan jauh dikatakan baik ya, tapi Ibu selaku pengajar itu di dalam hidup Ibu hanya 3. Setelah Ibu meninggal, 1 adalah anak yang soleh, 2 ilmu yang diamalkan, dan terakhir adalah sedekah. Mudah-mudahan yang kedua itu ilmu yang sudah Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua setelah nanti keluar dari kampus Politeknik Piksi Ganesha. Dan semoga kalian semua bisa ketemu kembali dengan Ibu pada perkuliahan minggu depan dengan materi yang berbeda, dan semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.